Manusia adalah makhluk yang suka merasa berkuasa. Kita senang berpikir bahwa dengan cukup banyak data, cukup banyak logika, atau cukup banyak pengalaman, kita bisa mengendalikan masa depan. Ini wajar, sebab rasa kendali memberi ketenangan, membuat kita merasa aman, dan menyingkirkan kecemasan. Namun, Morgan Housel mengingatkan, ilusi kontrol adalah jebakan yang paling halus namun paling berbahaya dalam keuangan maupun kehidupan. Banyak orang percaya bahwa mereka bisa memprediksi pasar hanya dengan grafik, atau bahwa mereka bisa memastikan karirnya aman hanya dengan bekerja keras, atau bahwa keluarga akan selalu harmonis hanya karena mereka merencanakan segalanya dengan detail. Padahal, dunia tidak pernah sesederhana itu. Pada dekade 1920-an, Amerika Serikat sedang mabuk euforia. Itu adalah masa yang dikenal dengan nama Roaring Twenties. Mobil-mobil Ford meluncur di jalanan, radio menjadi barang rumah tangga, bioskop tumbuh pesat, dan orang-orang percaya bahwa mereka sedang hidup di zaman keemasan. Ekonom, politisi, bahkan media arus utama berlomba-lomba menyatakan bahwa masa depan Amerika hanya akan semakin makmur. Pasar saham melonjak. Orang biasa, yang sebelumnya tidak pernah memikirkan investasi, mulai meminjam uang untuk membeli saham. Semua percaya, harga hanya akan naik. Lalu datanglah Oktober tahun 1929. Dalam hitungan minggu, indeks saham jatuh bebas. Nilai perusahaan lenyap, bank bangkrut, dan jutaan orang kehilangan tabungan seumur hidup. Pertanyaan sederhana, apakah orang-orang pada waktu itu bodoh? Tidak, banyak dari mereka cerdas, rasional, bahkan berpendidikan tinggi. Kesalahan mereka adalah percaya penuh bahwa mereka bisa membaca masa depan. Mereka mengira tren indah itu akan berjalan selamanya. Mereka terjebak dalam ilusi kontrol. Lompat hampir 8 dekade kemudian, dunia sudah jauh lebih maju. Teknologi analisis data berkembang, komputer super cepat bisa menghitung skenario rumit dalam sekejap, lembaga keuangan memiliki tim riset yang diisi PhD terbaik dari Harvard, MIT, atau Stanford. Apa yang mereka katakan, bahwa properti adalah aset paling aman, bahwa harga rumah tidak mungkin turun secara nasional, bahwa sistem keuangan sudah terlalu canggih untuk gagal. Lalu, pada tahun 2007 sampai tahun 2008, skenario yang mustahil itu terjadi. Harga rumah jatuh, kredit macet meledak, bank raksasa kolaps, dan dunia masuk ke dalam krisis global terburuk sejak depresi besar. Apakah para bankir itu bodoh? Tidak juga, mereka bahkan dikenal sebagai orang-orang paling pintar di ruangan. Tapi mereka terjebak dalam keyakinan palsu bahwa model matematis mereka bisa mengendalikan realitas. Dua peristiwa ini, 1929 dan 2008, dipisahkan hampir 80 tahun, namun mengajarkan hal yang sama, pengetahuan tanpa kerendahan hati hanya melahirkan kesombongan. Para ekonom, bankir, dan investor itu terlalu percaya pada grafik, model, dan proyeksi mereka. Mereka lupa satu hal mendasar, dunia tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Masa depan tidak tunduk pada data masa lalu. Mereka tidak gagal karena kurang pintar. Mereka gagal karena terlalu percaya diri. Dan inilah akar dari ilusi kontrol. Sekarang, pertanyaannya, apa bedanya kita dengan mereka? Hari ini, kita juga punya teknologi canggih. Kita bisa membaca berita global dalam hitungan detik, menggunakan aplikasi investasi di genggaman, bahkan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menganalisis pasar. Rasanya seolah kita lebih siap, lebih aman, lebih tahu segalanya. Tapi disitulah bahaya menyenangkan. Kita bisa saja mengulang kesalahan yang sama, percaya bahwa semakin banyak data berarti semakin pasti masa depan. Padahal, data hanyalah peta, bukan wilayah. Peta bisa memberi petunjuk, tapi tidak bisa menghapus kenyataan bahwa jalanan bisa longsor, jembatan bisa runtuh, atau cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Orang-orang tidak gagal karena bodoh. Mereka gagal karena melupakan sifat dasar kehidupan, ketidakpastian. Ada alasan psikologis yang sangat dalam mengapa manusia selalu haus akan rasa kontrol. Tidak peduli kita kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau tidak, hampir semua orang memiliki dorongan alami untuk merasa, saya tahu apa yang akan terjadi, atau saya bisa mengendalikan keadaan.
Rasa kontrol ini bukan sekadar soal finansial, tapi soal eksistensi. Ia melekat pada cara kita hidup, mengambil keputusan, bahkan memaknai dunia. 1. Kontrol memberi ilusi keamanan. Bayangkan seseorang yang takut naik pesawat. Saat ia duduk di kursi penumpang, ia merasa hidupnya sepenuhnya ada di tangan pilot, mesin, dan faktor-faktor yang tidak bisa ia sentuh. Cemasnya membuncah, tapi bandingkan ketika ia menyetir mobil sendiri. Padahal statistik jelas menunjukkan bahwa berkendara jauh lebih berbahaya daripada naik pesawat. Mengapa ia lebih tenang di mobil? Karena ia merasa memegang setir. Ia merasa berkuasa, seolah nasibnya ada di tangannya. Begitu pula dalam finansial. Banyak orang merasa lebih aman menyimpan uang tunai di bawah bantal daripada menaruhnya di pasar modal. Padahal secara historis, nilai uang tunai terus terkikis inflasi, sedangkan investasi memberi peluang pertumbuhan. Mengapa demikian? Karena uang di bawah bantal, terlihat, dan terkendali. Itu adalah ilusi keamanan. 2. Kontrol memberi ego makanan. Ada semacam kebanggaan terselubung ketika seseorang bisa berkata, "Saya tahu pasar akan naik bulan depan," atau "Saya bisa pastikan bisnis ini akan sukses." Mengaku tahu memberi rasa superioritas. Ego merasa puas karena kita tampak pintar, tampak visioner, seolah memiliki penglihatan yang lebih jauh dibanding orang lain. Sebaliknya, mengaku tidak tahu terasa memalukan. Padahal, justru di sanalah letak kebijaksanaan. Orang bijak seperti Warren Buffett berkali-kali menekankan bahwa ia tidak pernah mencoba meramal pasar dalam jangka pendek. Namun banyak investor pemula yang lebih suka mendengarkan pakar yang tampak yakin, daripada mendengarkan orang bijak yang jujur mengaku tidak tahu. Ego lebih suka kepastian palsu daripada kerendahan hati. 3. Kontrol membuat hidup tampak rapi. Kita, manusia, membenci kekacauan. Kita ingin hidup yang bisa diprediksi, gaji stabil, kesehatan terjaga, keluarga harmonis, investasi tumbuh konsisten. Rasa kontrol memberikan narasi bahwa hidup itu linear. Jika saya melakukan A, maka saya akan mendapat B. Jika saya bekerja keras, saya akan kaya. Jika saya sehat, saya tidak akan sakit. Sayangnya, realita tidak bekerja seperti itu. Orang yang sehat bisa jatuh sakit karena faktor genetik. Orang yang rajin bekerja bisa kehilangan pekerjaannya karena disrupsi teknologi. Investor yang hati-hati bisa tetap merugi karena krisis global. Hidup tidak tunduk pada rumus sederhana. Dunia bukanlah persamaan matematika, melainkan sebuah jaringan kompleks penuh variabel acak. Padahal kenyataannya, semua ilusi itu pada akhirnya berhadapan dengan satu fakta sederhana, dunia memang acak, tidak teratur, dan tidak tunduk pada rencana siapapun. Kita bisa mengatur strategi diet terbaik, tapi tetap saja kecelakaan bisa terjadi. Kita bisa membuat rencana keuangan matang, tapi inflasi atau resesi bisa meluluh lantakkan. Kita bisa merancang karir dengan teliti, tapi satu teknologi baru bisa membuat profesi kita usang. Justru karena dunia tidak tunduk pada kita, kebijaksanaan tertinggi bukanlah merasa berkuasa, melainkan belajar menerima dan beradaptasi. Di sini muncul sebuah dilema yang seringkali tidak kita sadari. Kita butuh keyakinan untuk berani melangkah. Tanpa keyakinan, seseorang mungkin tidak akan pernah membuka bisnis, karena terlalu takut rugi. Tanpa keyakinan, orang mungkin tidak akan pernah berani berinvestasi, karena pasar selalu tampak berisiko. Bahkan dalam kehidupan personal, tanpa keyakinan, seseorang mungkin tidak akan pernah menikah, karena tidak ada jaminan bahwa pasangan itu akan selamanya setia, atau bahwa rumah tangga akan berjalan mulus. Namun, di sisi lain, keyakinan bukanlah jaminan. Ia hanyalah sebuah bahan bakar awal, semacam percikan api yang membuat mesin kehidupan berputar. Keyakinan bisa menggerakkan kita keluar dari titik diam, tapi tidak ada jaminan ia akan membawa kita sampai ke tujuan. Banyak orang yang gagal bukan karena mereka salah bermimpi. Mimpi mereka mungkin realistis, masuk akal, bahkan indah. Namun kegagalan muncul ketika mereka mengira mimpi itu pasti akan terjadi. Saat sebuah mimpi diperlakukan seperti kepastian, ia berubah dari harapan menjadi beban, dari inspirasi menjadi jebakan. Bayangkan seseorang yang berbisnis dengan keyakinan mutlak, ideku pasti sukses, tidak mungkin gagal. Orang semacam ini sering menutup mata pada tanda bahaya, mengabaikan kritik, dan menolak beradaptasi ketika pasar berubah. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, mereka jatuh lebih keras, bukan hanya karena bisnisnya gagal,
tapi juga karena mereka merasa dikhianati oleh keyakinan mereka sendiri. Husserl memberi pelajaran sederhana tapi dalam, punyailah keyakinan, tapi jangan menikah dengan prediksi. Maksudnya, milikilah keberanian untuk percaya pada langkah pertama, namun jangan terikat mati pada sebuah skenario. Dunia terlalu kompleks untuk bisa ditebak dengan pasti. Dengan kata lain, keyakinan sebaiknya diperlakukan seperti peta awal perjalanan. Peta itu memberi arah, menunjukkan jalur, tapi ketika jalan ternyata terblokir atau ada rute yang lebih cepat, kita harus berani menyesuaikan diri. Biarkan kenyataan berbicara, dengarkan fakta, data, pengalaman baru yang muncul di perjalanan. Orang yang bijak bukanlah orang yang selalu benar dalam memprediksi, melainkan orang yang selalu siap menyesuaikan langkah. Mereka punya prinsip, tetapi juga punya kelenturan. Mereka percaya pada mimpinya, tetapi tidak membiarkan mimpi itu membutakan mereka. Dengan begitu, keyakinan tidak berubah menjadi kekecewaan, melainkan menjadi sumber energi yang terus diperbarui oleh kenyataan. Ironisnya, semakin cepat kita menerima bahwa kita tidak mengendalikan segalanya, semakin besar rasa damai yang kita dapatkan. Kebanyakan orang sepanjang hidupnya dikejar oleh ilusi kontrol. Kita ingin segala sesuatu sesuai rencana. Kita ingin pekerjaan aman sampai pensiun. Kita ingin investasi naik terus tanpa risiko. Kita ingin hubungan berjalan harmonis tanpa konflik. Tetapi hidup tidak tunduk pada kemauan kita. Ia bergerak dengan ritme sendiri, kadang pelan, kadang liar, kadang penuh kejutan. Lihatlah seorang investor bijak. Ia tahu bahwa pasar saham tidak bisa diprediksi dengan tepat. Ia tidak mencoba menjadi peramal. Sebaliknya, ia memilih strategi sederhana, menyebar risiko, menaruh sebagian aset di instrumen aman, sebagian di saham, sebagian di cadangan kas. Ia berpikir panjang, tidak tergoda euforia jangka pendek, dan tidak panik ketika grafik menurun. Karena ia tahu, pasang surut itu bagian dari siklus, bukan tanda kiamat. Ia damai, karena ia tidak memaksakan kontrol pada sesuatu yang memang tak bisa dikendalikan. Begitu pula seorang pekerja profesional. Ia sadar bahwa masa depan pekerjaannya tidak pernah benar-benar pasti. Perusahaan bisa bangkrut, teknologi bisa berubah, aturan bisa diganti. Alih-alih hidup dalam ketakutan, ia memilih berinvestasi pada hal yang bisa ia kendalikan, dirinya sendiri. Ia belajar hal baru, menabung sebagian penghasilan, membangun jaringan pertemanan yang sehat. Ia tidak lagi bergantung pada satu pekerjaan sebagai penyelamat hidupnya. Justru kesadaran bahwa pekerjaan bisa hilang membuatnya lebih siap menghadapi kenyataan. Dari situlah lahir ketenangan, karena ia fokus pada yang bisa dikendalikan, bukan pada ilusi. Lalu, dalam kehidupan pribadi, sepasang kekasih atau suami istri yang sadar bahwa hubungan tak selalu mulus akan lebih kuat menghadapi badai. Mereka tahu bahwa cinta tidak kebal terhadap salah paham, lelah, atau perbedaan. Kesadaran itu membuat mereka lebih sabar, lebih fleksibel, lebih terbuka satu sama lain. Ketika konflik muncul, mereka tidak panik seakan-akan itu tanda cinta berakhir, melainkan melihatnya sebagai bagian alami dari perjalanan. Justru karena mereka tidak menuntut kesempurnaan, mereka bisa merawat hubungan dengan cara yang lebih tulus. Menerima keterbatasan bukan kelemahan. Itu adalah bentuk kebijaksanaan hidup. Kita berhenti berperang dengan realitas. Kita berhenti menggenggam terlalu keras pada sesuatu yang memang tidak bisa kita kontrol. Sebaliknya, kita belajar menaruh energi pada hal-hal yang benar-benar berada di dalam genggaman kita, pilihan, respon, cara kita berpikir, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ironisnya, disinilah paradoks itu bekerja. Semakin kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, semakin besar kendali yang kita miliki atas diri sendiri. Dan kendali atas diri sendiri, itulah yang sebenarnya memberi damai, bukan kendali atas dunia luar. Bayangkan seorang tukang kebun. Ia tidak bisa mengendalikan cuaca, hujan, atau serangan hama. Tetapi ia bisa menyiapkan tanah, menyirami dengan disiplin, memberi pupuk, dan memangkas saat perlu. Ia tahu, ada tahun-tahun panen melimpah, ada pula tahun-tahun gagal. Tapi dengan kesabaran, tanah tetap subur, dan pada waktunya buah akan tumbuh. Demikian pula kita, fokuslah pada hal-hal yang bisa dikendalikan, dan lepaskan hal-hal yang mustahil dikendalikan. Dengan kata lain, kebahagiaan dan ketenangan bukan datang dari menguasai semua faktor luar, melainkan dari menemukan damai dalam keterbatasan.
Sama seperti tukang kebun yang tetap menanam meski tahu panen tak selalu sempurna, kita pun perlu belajar bekerja dengan sabar, berharap dengan wajar, dan menerima bahwa ada hal-hal yang tak bisa dipaksa. Inilah yang sering dilupakan orang, kita sibuk mengejar kepastian, padahal kepastian itu ilusi. Kita terlalu banyak mencemaskan hal yang sebenarnya tidak ada dalam kendali kita, sehingga lupa menyirami hal-hal kecil yang justru paling menentukan arah hidup. Maka, ketika hidup terasa kacau, ingatlah pelajaran sederhana dari seorang tukang kebun. Rawatlah tanahmu, lakukan bagianmu, dan biarkan alam melakukan sisanya. Karena pada akhirnya, sama seperti tanah yang subur akan memberi buah pada waktunya, hidup yang dirawat dengan sabar akan memberi hasil, meski kita tidak pernah tahu kapan dan dalam bentuk apa. Kita tidak pernah benar-benar menguasai masa depan. Yang bisa kita kuasai hanyalah cara kita merespons masa depan. Orang yang sibuk mencari kontrol akan kelelahan, kecewa, bahkan putus asa. Tapi orang yang menerima keterbatasan, membangun margin of safety, menjaga fleksibilitas, dan menyiapkan diri menghadapi berbagai skenario, justru lebih kuat menghadapi guncangan. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan sejati bukanlah tentang menjadi penguasa, melainkan tentang menjadi pelaut yang tahu kapan harus membuka layar, kapan harus menutupnya, dan kapan harus sekadar bertahan.